Pemirsa, ini perbincangan anak terapis dengan anak kandung anak yang besar, usianya sekitar berapa Mas? Nggak usah bisik-bisik. 25. Dengan anak kandung anak terapis. Perbincangan ini dengan tema profesi mamah yang dilihat dari sudut pandang anak kandungnya. Kita bicara tentang profesi mamah selama ini ya Mas ya. Pendapatmu atau apa yang kamu pikirkan tentang terapi mamah Mas? Kalau terapi mamah, menurutku terus terang karena basicku ya kebanyakan pendidikan, terus otomatis aku terdidik buat mikir secara rasional. Yang mamah lakuin itu memang susah kadang dipikir secara logika ya, karena aku kan juga ngurus website, sempat ngurus website, terus ya sempet unbelievable banget lah, susah dipercaya karena aku baca testingnya secara langsung, aku baca semua, aku pun juga awalnya nggak percaya kok mamah bisa nyembuhin orang lah istilahnya. Bukan nyembuhin mungkin ya, meringankan keluhan orang ya. Ambil pakai istilah menyembuhkan Pada umumnya orang kayak gitu ya. Karena memang baca ada yang bilang sembuh gitu, makanya aku pakai kalimat mereka. Terus secara rasional ya, karena aku cuma bisa mikir secara rasional pun ya emang susah dipikir, oh aku bisa kayak gini. Terus itulah kenapa yang bikin aku mikir bahwa terapi dari mamaku ini, dari mamah itu mixing atau memang mix ya antara alternatif dan sains. Sempet contoh apa, badannya panas ya misalnya. Bukan medan yang dikerjakan, bukan badannya. Medan yang dikerjakan panas kayak atau apa, itu kan tetap ada penjelasannya. Karena tadi base-nya ya atau hal utama yang aku sampaikan adalah bahwa mamah ini mixingan antara alternatif ya istilahnya, alternatif sama sains. Mungkin lebih tepatnya gini, kenapa bisa terjadi mixingan? Kalau aku lihat cara penjelasan mamah ya, nggak mixingan juga sih, tapi sebenarnya ini tuh ya alternatif, cuma mamah itu mencoba menjelaskan pakai sains, otomatis berdasarkan pengalaman dan versi mamah dan dari testimoni lainnya yang sudah aku baca. Ya mungkin memang apa yang terjadi ya saat terapi itu kan memang ya unbelievable itu tadi, sulit dipercaya kalau mama tuh bisa gitu loh. Ini bakal jawabnya Misalnya menurut Wempi ini, semua metodenya yang mama terapkan itu suatu saat nih, misalnya mama butuh penerus ya misalnya, terus mama minta Wempi untuk meneruskan, Wem tak ajari semua metode titik-titik ini untuk menghidupkan batang, untuk bantu keluhan pasien, ini untuk ini untuk ini, terus mama udah tua misalnya, lanjutin pakai otak ya, pakai logika. Kira-kira Wempi bisa nggak nerus mama? Itu kan nanti terbaca sudut pandangnya Wempi tentang terapi mama. Ya menurut Wempi ya jaga ya. Nanti mama kan siap-siap dengan dulu. Tapi karena kepercayaan Wempi kalau mama itu dominannya di alternatif, belum tentu bisa. Karena ada unsur non medisnya ini yang bikin Wempi ragu bisa meneruskan. Karena kalau non medis ini penentunya bukan aku, yang nentuin aku bisa terusnya apa enggak. Udah nah, memang tindakan non medis siapapun bisa, nggak harus Wempi. Itu ilmu bisa dipelajari, tapi apa yang kamu lakukan itu nggak bisa dipelajari gitu. Karena kepercayaan ini ya itu tadi, ada yang lebih dominan non medis. Karena yang punya mama nggak misalnya ya, secara coincidence, secara kebetulan mama dominan medisnya, harusnya menjamur di mana-mana ada. Betul. Karena kan bisa dipelajari. Karena tadi base-nya ya atau hal utama yang aku sampaikan adalah bahwa mamah ini mixingan antara alternatif ya istilahnya, alternatif sama sains. Mungkin lebih tepatnya gini, kenapa bisa terjadi mixingan? Kalau aku lihat cara penjelasan mamah ya,
nggak mixingan juga sih, tapi sebenarnya ini tuh ya alternatif, cuma mama itu mencoba menjelaskan pakai sains. Penjelasan tersebut otomatis berdasarkan pengalaman dan versi mama. Bisa membesar bisa ya unbelievable itu tadi apa, sulit dipercaya kalau mama tuh bisa gitu loh. Yang mama lakukan itu nggak bisa dipelajari gitu loh. Trafficnya di website kan kelihatan kok tinggi banget, booming, malah ada pemberitahuan booming tuh waktu itu. Berarti kan di situ kelihatan kalau mama di Google aja nomor 1 kan. Oh ya berarti memang populer lah, terkenal. Jadi logika ya harusnya banyak dong yang jamur. Mau semua orang bisa belajar pijit mama. Kalau orang yang memang jago, dia tahu apa yang harus dilakukan kalau dia mau praktek sendiri. Mungkin udah ada yang kayak gitu tapi ternyata nggak bisa. Berarti kan jelas kalau memang mungkin ya ini perkiraan ini memang unsur non medisnya lebih besar, lebih dominan. Jadi mungkin kayak tadi ya, sempat badannya terasa panas, medannya terasa panas, orang lain bisa niru unsur itu kan panas. Tapi belum tentu semua semua hal positif yang karena pijat di mama itu bisa ditiru. Badannya anget ya atau apa, cuma kan sembuhnya itu kan belum tentu. Jadi intinya dominan non medis. Ya walaupun mimpi orang bisa dikatakan orang canom lah, anak muda, anak intelektual, pendidikan, tapi nggak bikin mimpi nggak percaya kayak gituan. Nggak, bukan berarti goib dulu ya. Karena yang aku maksud non medis kan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan ya nggak tahu. Ilahi juga bisa. Apalagi sumbernya memang semua dari sana. Jadi ya makanya yang ibu bilang kepercayaan bukan di mimpi, artinya ya siapapun itu, entiti apapun itu, dalam bentuk apapun, zat apapun itu. Terus yang kalau menurut WMP kurangnya mamah di kinerja mamah terapi ini apa perlu dikritik? Mungkin kurangnya di mana gitu ya? Enggak sih, sebenarnya pernah aku kritik mama tentang keramahan ya. Terus cuma mama pun juga pernah menjelaskan kenapa seperti itu ya, kenapa seperti sekarang, dan mungkin logis penjelasannya ya, memang alangkah baiknya seperti itu karena ya bidangnya beda. Ya pokoknya ternyata nggak semua bidang ternyata tidak semua yang bergerak di bidang jasa itu perlu keramah tamahan. Jadi ada prinsip yang mengutamakan pelayanan gitu ya. Nah, sama-sama menjual jasa. Kalau mamah bukan mengutamakan pelayanan dalam tanda kutip ramah tamah, tapi mengutamakan kualitas. Nah, karena yang dikerjakan beda. Kalau keramah tamahan nanti berbelok. Aku cuma bisa jawab ngekui. Jadi menurut Happy, mama tuh kuat dalam segi banyak hal. Yang membedakan ya itu tadi. Kebetulan yang membedakan itu di pilar utamanya, di bagian produk. Makanya menyebutin itu produk price promotion price yang paling penting itu yang pertama. Yang produk, makanya mama nggak bisa, bakal sulit buat. Ya mungkin ada nggak tahu depannya, cuma lo tapi buat nyaingin mama itu harus megang semua, karena sekarang mama udah megang semua. Pendapatnya Wempi gimana waktu mama bilang kamu tuh punya rem loh mas? Karena memang aku sebelumnya udah tahu Wempi sebenarnya. Karena Wempi sebelumnya udah tahu ya setuju aja. Wempi udah tahu itu ada. Wempi udah tahu bahkan semenjak mama belum bilang. Maksudnya Wempi udah tahu atau karena mama kasih tahu paham? Ya secara natural tahu sih karena sebagai cowok, tapi belum tentu orang lain tahu. Karena ya bukan tahu apa enggak sih, sadar apa enggak masalahnya. Orang itu sadar apa enggak punya rem. Sekarang Wempi itu bukan klien mama. Ya, kalau suatu saat Wempi mengalami loss, versi Wempi yang bukan klien mama, lossnya itu karena apa?
ini lepas dari pemahaman yang mama sampaikan ke WMP atau ke orang banyak, ke masyarakat luas. Saat WMP lost, menurut WMP karena apa? Versi WMP sendiri. Kemungkinan pertama faktor paling pengaruh itu yang impactnya paling besar tuh dari hidup sih, makanannya kurang baik istilahnya. Terus itu dari segi faktor kemungkinan paling besar. Yang pertama mungkin karena gaya hidup, kedua lebih apa ya, mungkin mindset kali ya, atau ya secara biologis ada gangguan. Itu seperti apa misalnya? Biologis apa ya, mungkin Karena rem itu nggak bisa cedera loh. nggak tahu Nggak tahu ya? nggak tahu Oh. secara bukan ilmu biologi, tapi menurut itu pasti ada secara biologi apa yang bikin kayak gitu secara biologi ada. Seperti itu. Kita Yang membedakan kenapa hasil terapi mamah ini beda, karena mamah tidak melihat kerusakan dari sana, itu hanya sedikit efek terus lainnya dari apa? dari kondisi otot ini sendiri yang sebenarnya waktu mamah bilang rusak, nggak berfungsi dengan baik kan berarti rusak, ada gangguan. Satu, reposisi. Biologis dong. Nah, tapi kan nggak cedera, nggak menimbulkan sakit. Oh enggak, biologi. Ya berarti kan karena hubungan dengan otot, bukan berarti cedera juga gitu, karena biologis. Jadi kan hubungan dengan biologis. Tapi yang lebih ya mau berhasil karena dari semua faktor itu mau benerin semua. Terus dari biologisnya ya mau benerin pakai terapi. Ini kan udah dewasa ya, supaya nggak lost doll saat pengen lama mengalihkan pikiran, nggak terlalu fokus biar bisa bertahan lama. Menurut WMP bener nggak? Bener. Kalau menurut WMP? Bener kalau dia masalahnya emang di situ. Kalau dia permasalahannya di biologi ya udah bakal bisa. Kalau di situ tuh maksudnya dia apa? Mindset. Kalau dia memang lost doll-nya karena psikologis, menurut lebih psikis juga ngaruh, biologis atau psikis. Jadi antara dua itu Oh, iya. bisa jadi masalahnya gaya hidup kan. Memang Apa? karena gaya hidup. Nah mungkin emang nggak sadar kalau mama itu udah beresi semua dari semua kemungkinan tiga tadi yang disebut, Psikologis ya. biologis ya, mungkin gaya hidup itu juga termasuk kedua-duanya sih, bisa karena biologis psikologis kan, pola pikir juga soalnya mama dan beresin kedua-duanya. Terus ya itulah kenapa mungkin efektif makanya kerja lama gitu. Kalau lost doll-nya karena biologis ya biasanya kan orang itu nggak tahu, yang membedakan itu di pilar utamanya baik produk, harga, tempat, sama promosi harus semua pegang semua, karena sekarang mama udah pegang semua. Menurut WMP, penjelasan mama kan sudah ke masyarakat luas tuh, ya, yang tadinya nggak tahu tentang rem. Ternyata pria itu punya rem gitu ya. Nah, satu kalimat itu aja, ternyata WMP itu punya rem loh. Nah, pendapatnya WMP gimana waktu mama bilang kamu tuh punya rem loh mas? Karena memang aku sebelumnya udah tahu memang sebenarnya. Karena sebelumnya udah tahu ya setuju aja. Oh tidak tahu itu ada, cuma tahu sih nek di situ ada otot yang buat rem. Menurut WMP faktor yang paling dominan saat Kalau orang lost doll itu Indonesia, apa? kalau orang Indonesia biologis, hidupnya nggak bagus, pola makannya jelek,